Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babu ma dzukira itu kah? Ya. Babu ma dzukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ilal khadiri. Ini bab tentang diceritakannya Nabi Musa setelah pergi ke laut bertemu kepada Nabi Khadir alaihissalam. Kenapa dengarannya Khadir? Khadir itu berasal dari kalimat khadrun, hijau. Jadi khadrun maknanya hijau. Kita menyebut Nabi Khadir, padahal sebetulnya Nabi Khadir. Nabiullah Al-Khadir. Nabiullah Al-Khadir. Nabiyullahil Khadir. Jadi Nabiullah Al-Khadir ini maknanya hijau. Kenapa diartikan hijau? Setiap tempat yang dilalui oleh Nabi Khadir, maka tempat itu menjadi subur. Nah, jadi subur. Nah, kemudian siapa nama beliau? Nama Khadir siapa? Ngarannya ismuhu. Namanya Balyan Ibnu Mulkan. Abul Abbas. Abul Abbasi Khadir alaihissalam. Jadi ngaran Nabiullah Khadir adalah namanya Balyan Ibnu Mulkan Abul Abbas Khadir alaihissalam. Siapa yang hafal masuk surga. Jadi ngaran Nabiullah Khadir Balyan Ibnu Mulkan Abul Abbas Nabi Khadir alaihissalam. Balyan Ibnu Mulkan Abul Abbas Khadir alaihissalam. Nabiullah Al-Khadiru ismuhu Balyan Ibnu Mulkan Abul Abbas Khadir alaihissalam. Jadi Nabi Khadir alaihissalam ini seperti itu termasuk di zaman Imam Dzulqarnain. Dzulqarnain ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan raja. Imam Dzulqarnain ismuhu namanya. Jadi Imam Dzulqarnain ini yang menguasai barat, timur, utara, selatan ketika itu. Jadi seluruh dunia dikuasai oleh siapa tadi? Imam Dzulqarnain. Jadi di kitab Taurat disebutkan ada Ma'ul Hayah, air kehidupan, telaga atau sumur. Siapa yang masuk ke situ abadi. Siapa yang mandi di situ menjadi manusia abadi. Nah, pada waktu itu Imam Dzulqarnain mengajak tentaranya untuk mencari tempat itu. Jadi mulai dari barat ke timur, utara, selatan dijelajahi. Tiba-tiba di sebelah timur
timur seakan-akan di situ ada laut, ketika ada tanah lagi, timbul matahari di situ. Ada kawah lagi orang menembus ke sana paling timur, ada dari tanah lagi cuma lautan aja. Nah sebelumnya di situ ada tempat itu seperti gunung, tapi tanahnya lembut, tanahnya model tanah gambut, lembut kan. Nah di sini ujar Imam Dzulqarnain, tempatnya diterangkan oleh Allah kitab Taurat. Kita berpencar semuanya tentaranya mencari sumur itu. Ternyata yang dapat sumur itu ini Balian ngarannya. Ini tentaranya Imam Dzulqarnain. Kenapa jadi menang terus perang? Karena mereka itu siap mati terus. Yang dicari itu menang atau syahid atau menang atau syahid, itu aja. Jadi setiap tentaranya itu di depan rumahnya itu ada kuburan. Jadi siap sudah dikubur karena datangnya. Nah akhirnya yang mendapatkan di tempat itu, tempat Ma'ul Hayah itu adalah Nabi Hadir alaihissalam. Nabi Hadir itu panjang umurnya, mulai di zaman Nabi Musa, Imam Dzulqarnain sampai sekarang. Masih hidup. Zaman Nabi Musa. Iya, zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini meninggal, timbul Imam Dzulqarnain pulang memimpin. Abul Abbasi Khadir alaihissalam. Khadir itu tinggi hijau. Jadi setiap yang dilewati itu menjadi subur. Ada di Mesir ada sungai Nil. Di sebelah timurnya itu subur benar, sebelah sininya tandus. Padahal itu yang dilewati sungai satu arah. Sekalinya si Didik punya si Didik, Nabi Hadir sukar sebelum jalan sebelah timur situ. Padahal banyunya Nil itu kan yang dilewati di pinggirnya kan subur. Tapi ya sebelah sana aja yang subur, sebelah sini kada. Jadi ada tempat yang misterius yang tidak bisa dijamah oleh manusia, yaitu adalah Ma'ul Hayah, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan Nabi Hadir tadi. Wa qalihi ta'ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Jadi berkata Musa kepada Hadir alaihissalam, apakah aku boleh mengikuti kamu, bersahabat kepada kamu, wahai Hadir? Bolehkah aku mengikuti kamu dan bersahabat kepada kamu dengan syarat antu'allimani, bahwa engkau melajari aku mimma dari ilmu ulim terusda, yang telah diajari engkau akan petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Nabi Musa ini diberi oleh Allah ilmu syariah, ilmu hukum apa aja yang terjadi di kaumnya diputuskan oleh Musa. Sedangkan Nabi Hadir itu diberi oleh Allah ilmu al-mughayyabat. Al-mughayyabat itu ilmu yang tidak dilihat oleh mata dan masa depan. Masa depan tahu Nabi Hadir diberi oleh Allah. Ulimta tadi yang telah dilajari oleh Allah. Jadi itu sudah dilajari oleh Allah. Oh ini orang neraka tahunya, bahwa misalnya baju-baju bulan ganang, tahu Nabi Hadir itu bahwa dia ahli neraka. Ada kena yang minum minuman khamar, main perempuan, zina, itu ahli surga. Dia tahu karena akhir kemudiannya dia bertobat. Nah, gitu. Itu hanya diberikan segelintir orang oleh Allah. Kalau di zaman Nabi itu Ukasah. Ada Ukasah loh, cerita Ukasah itu diberi oleh Allah al-mughayyabat, tapi tidak boleh menyebutkan per orang, kada boleh. Kamu ahli neraka kada boleh, hukumnya haram. Tadi disimpan karena yang bisa menyimpan rahasia di antara sahabat itu Ukasah. Jadinya tahu Nabi menyampaikan diberi oleh Allah kelebihan Ukasah ini yang akan terjadi seperti ilmunya Nabi Hadir.
yang akan datang tahunnya. Wabihi, kenapa Nabi Musa ini ingin belajar ke Nabi Khadir alaihissalam? Karena pada suatu hari dia berada di tengah-tengah Bani Israel, ceramah dia di lapangan. Tiba-tiba ada berdiri laki-laki bertanya, "Wahai Musa, adakah orang yang lebih alim dari engkau pada saat ini?" "La," ujarnya Nabi Musa, "tidak ada yang lebih alim kecuali aku." Lalu ditegur oleh Allah, "Ada hambaku," ujar Allah, "yang lebih alim daripada kamu. Kamu belajarlah di sana." Lalu ingin mengetahui tanda-tandanya di sana, jar Allah, bawa ikan kering, iwak karing, bawa di bakul. Apabila wakar itu hidup lagi, disitulah guru kamu akan ketemu. Jadi tegurlah Allah, karena jar Musa, akulah yang lebih alim, tidak ada lagi lebih alim pada ini. Jadi ada jar Allah, hambaku berada di lautan. Karena Nabi Khadir ini oleh Allah diberi tugas menjaga laut. Kalau Nabi Ilyas menjaga darat. Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Nabi Ilyas. Jadi nabi-nabi yang hidup diantaranya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup. Nabi Isa hidup, Nabi Idris hidup, Nabi Ilyas hidup. Wabi qala jatana Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri, telah menceritakan kepada kami oleh Muhammad anak Ghurair, bukan Uzair lah, Ghurair Az-Zuhri. Qala, berkata ya Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri, haddatsana Yaqub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami oleh Yakub anak Ibrahim. Qala Yakub, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku oleh ayahku sendiri, an Solihin, dari Soleh, an Ibnu Syihabin, dari Ibnu Syihab. Haddatsa, telah menceritakan anna Ubaidillah bin Abdullah akhbarahu an Ibni Abbasin, bahwa Ubaidillah anak Abdullah telah menceritakan dari Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya Ubaidillah ibn Abdullah tamaro, annahu itu bersoalan, bahasa kita berdebat. Annahu tamaro, saling bertanya, huwa wal Hurru ibnu Qaisin, dia dan Hurru ibnu Qais bin Hisnin al-Fazariyu fi sahibi Musa, dia bertanya-tanya tentang kawannya Musa. Jadi ujar Ubaidillah bin Abdullah lawan Hurr bin Qais, siapa orang yang mengawani Nabi Musa? Nabi Musa itu mencari guru siapa? Nah itu kan belum turun Al-Quran. Belum turun Al-Quran, jadi kita tahu, saling menebak. Siapa yuk? Ujarnya lah, qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas ini kan sahabat Nabi dan sepupu Nabi. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Ibnu Abbas ini anaknya si Abbas, Abdullah ngarannya. Sejak kecil dia dipegang oleh Rasulullah, berjalan dipegang, lalu berdoa, ya Allah alimhu fiddin, berilah dia alim tentang agama, pahamakan ya Allah tentang agama. Jadi pahambanan si Ibnu Abbas ini banyak tafsir Ibnu Abbas karena doa Nabi tadi. Jadi ujar Ibnu Abbas, yang kawannya Musa itu adalah Khadir alaihissalam. Faqala inni tamaraitu. Khadir huwa Khadirun, yaitu Nabi Khadir. Famarra bihima Ubay bin Ka'bin, maka melewati dengan keduanya oleh Ubay anak Ka'ab. Pada'ahu Ibnu Abbasin, maka dikiau oleh Ibnu Abbas. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa.
saya bertengkar, saya menanya-nanya aku dan sahabatku ini pada kawannya Musa. Alladzi sa'ala Musa, yang meminta Musa sabila jalan ila lukiyihi untuk menjumpainya. Hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau mendengar Nabi bersabda yadhkuru syanahu, yang menceritakan keadaannya Musa dan Hadir? Qala na'am, berkata iya na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, bainama diantaranya, bainama Musa diantara Musa, fi malain, pada beberapa kumpulan manusia, min Bani Israel, dari Bani Israel. Artinya Nabi Musa berada di tengah-tengah jamaahnya, di tengah-tengah kaum Nabi Musa. Nabi Musa mau'idhah hasanah, memberikan ceramah. Jahu rajulun, telah datang kepada Musa oleh laki-laki. Faqala, berkata laki-laki, hal ta'lamu ahadan alamu minka, adakah engkau mengetahui seseorang yang lebih alim dari engkau? Ujar laki-laki tadi, qala Musa, la, tidak ada yang lebih alim kecuali aku. Itu terjemahnya lah. Fawahallahu ila Musa, bala, maka Allah mengahyukan kepada Musa, ada yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa. Abdana Khadirun, hamba kami bernama Khadir. Fasa'ala Musa sabila ilaihi, maka dia memohon Musa kepada Allah untuk memberikan jalan menuju temannya Khadir. Faja'alallahu lahu al-huta ayatan, maka Allah menjadikan baginya Musa al-huta la ayatan, ikan sebagai tanda ketemunya. Ikan kering lah, bukan ikan hidup. Iwak karing dibawa di dalam bakul. Apabila kain berjalan di pinggir laut, yang meluncat hidup lagi, disitulah beradanya Nabi Khadir alaihissalam. Wa qila lahu idza faqadtal huta farji', dan dikatakan orang bagi Musa, apabila engkau telah hilang, apabila telah hilang ikan itu, farji, maka berbuliklah. Ya, karena tahu bahwa beruncat dalam bakul. Fa innaka satalaqahu, maka sesungguhnya engkau Musa akan mendapatinya. Wa kana yattabi'u atharul huti fil bahri, dan adalah ia mengikuti bekas ikan kering yang sudah hidup di laut. Faqala li Musa fatahu, maka berkata Musa kepada fatahu. Fatahu ini pesuruhnya. Jadi Nabi Musa ini punya pesuruh, punya murid, bukan pesuruh, murid, namanya temannya ini adalah Nun ngarannya. Wahai anak muda, ara'aita idza waina as-sakhrati baina sudhud, maka apakah engkau melihat ketika kita ketika kita beristirahat ila sakhra, di atas batu yang besar, baina situl hud, maka aku lupa akan bakul yang aku bawa. Jadi Nabi Musa membawa bakul, isinya bekal makanan, iwak karing. Istirahatlah dia karena perjalanan panjang, istirahat di pinggir laut yang ada batunya terhampar. Di sana ada pohon yang melindungi. Jadi nyaman tempat itu untuk istirahat. Terguringlah berdua karena keuyuhan. Setelah bangun, langsung aja berangkat, keringat bekalnya dibawa. Setelah perjalanan jauh berapa ratus kilo, keingatan, lapar, sudah kita makan lagi dia. Sekalinya bekalnya ketinggalan. Wa ma ansani illa syaitan adzkurah, wa ma ansani, dan aku tidak melupakannya, illa syaitan adzkurah, melainkan syaitan yang membuat aku keingat. Jadi disalahkan setan, karena setan itulah yang membuat aku keingat. Qala dzalika ma kunna nabghi, berkata dzalika ma kunna nabghi, itulah yang tempat yang kita cari. Fartadda, maka berbuliklah keduanya, ala atarihima, menuju tempat berjalan keduanya. Qososo, akan cerita. Jadi dia berbulik
ke tempat asal. Itulah cerita mula ceritanya. Fawajada Khadiran, maka keduanya mendapati Khadir, dan disitulah Nabi Khadir ada. Jadi Nabi Khadir berada di samping batu yang besar tadi berdiri. Tiba-tiba dia memanggil, karena di tengah laut itu ada nang kayak perahu di kiau, sekalinya memang perahu. Datanglah perahu itu ke tempat Nabi Khadir berdiri, dan ikutlah yang berdua tadi, anak muridnya Nabi Musa, Nun ngarannya lah. Berangkatlah mereka. Setelah sampai di tengah laut, mengambil kapaknya, mencari-cari kapak. Si Nabi Khadir nih masuk ke dapur mencari apa yang dicari. Sekalinya mencari kapak. Setelah mencari-cari dapat, pas ada di depan Musa tadi, bisa berduduk di kapaknya. Jadi pinggir kapalnya itu dirusaknya. Tapi anehnya banyak kan masuk. Jadi dibongkasinya kapal itu di samping, tapi banyak kan masuk, seakan-akan ada kaca yang menghalanginya. Bahwa jadalah bahkan min syanimal ladzi qasallah, maka adalah perkara keduanya, artinya cerita keduanya yang Allah kisahkan azza wa jalla fi kitabih, di dalam Quran yang azza wa jalla, yang maha besar maha mulia. Nah, disitulah Allah menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi lah. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhul kitaba. Ini bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, alimkanlah dia alkitaba, akan alkitab. Maksudnya alimkan di Al-Quran, ilmu Al-Quran. Siapa yang didoakan ini adalah Abdullah bin Abbas. Wabihi qala haddatsana Abu Ma'marin, telah menceritakan kepada kami oleh Abu Ma'mar. Qala, berkata ya Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Warith. Qala, berkata Abdul Warith, haddatsana Khalid an Ikrimah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahunya Abdullah bin Abbas. Wa qala, dan Nabi berdoa, Allahumma allimhul kitaba, ya Allah, alimkan dia akan Al-Qur'an. Maka salah satu sahabat Nabi ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas, itu jadi rujukan para mufassirin. Kalau tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, maka itu sudah menyeleweng. Seperti yang mengartikan apa itu Gumilang, siapa namanya? Yang Panji Gumilang. Panji Gumilang. Oh, Panji Gumilang. Dia mengartikan Al-Quran itu sembarangan. Artinya sesuai dengan akalnya diceritakannya. Dipadahkannya bahwa Yahudi itu memang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ishak. Tetapi ke bawahnya pengikut Nabi Bani Israel ini, itulah pengikutnya yang jahat. Nabi-nabinya banyak dibunuh oleh Yahudi. Tapi bukan Yahudi yang keturunannya Nabi Ishak, itu pengikutnya. Allah berfirman, walan tardha ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, dan tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad. Angka, tidak rela kepadamu wahai Muhammad, al yahud wan nasara, Nasrani dan Yahudi. Hatta tattabi'a, sehingga engkau mengikuti millatahum, agama mereka. Nah,
Nah, jadi di situ sudah disebutkan oleh Al-Quran bahwa orang Yahudi ini berusaha agar kita tuh mengikuti mereka dalam bidang ekonomi supaya yang riba, di bidang fashion pakaian supaya buka ketiak, yang bisnis judi, semuanya itu olahan Yahudi. Nah. Allahumma alimul kitab, berilah ilmu ya Allah akan Al-Quran. Ilmu Al-Quran yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Babu mata yasihu sama'us saghiri. Wallahu alam. Mata yasihu sama'us saghiri. Bolehkah kita mendengarkan anak-anak tapi dia punya ingatan yang kuat, anak-anaknya itu anak yang patuh kepada agama, apakah kita boleh mengikutinya walaupun dia kecil? Boleh. Semalam ambil hari ini lah, nama kosong. Hah? Nama kosong.